Nah, pokoknya Halo teman-teman Kak, kita pengen tahu kabar teman-teman semua yang ada di sini. Coba kasih lihat. betul. Ya, atau enggak, mendingan chat aja deh di kolom chat supaya kita tahu teman-teman tuh hari ini ada yang ngalamin apa, lagi ngerasa apa, supaya kita tahu nih teman-teman gimana nih seminggu ini, apalagi PPKM diperpanjang kan sampai tanggal 23 besok. Bener banget. Kalau Kak Ino apa kabarnya nih Kak, mewakili teman-teman YCSI? Aku, ini nggak aku baik, puji Tuhan baik, sehat, terus diberkati Tuhan udah pasti. Ya, enjoy the moment, enjoy the life. Kalau Erin sendiri gimana? Puji Tuhan. Sama Kak, aku juga baik. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan luar biasa ya. Walaupun keadaan yang kayak sekarang mungkin semua orang juga ngalamin kesulitan, tapi Tuhan Yesus tetap baik pokoknya. Oke, Betul banget. di Nah, sini tapi juga gimana nih kabarnya? iya. Nah, di sini video nih ada lagi lapar. Makan Fit. Bukan firman Tuhan ya Fit hari ini ya Fit ya. Oh iya betul banget. Makan firman kenyang pasti. Oh iya Kak Ino di sini udah ada Korobi sama Ci Anita. Shalom ko, shalom Ci. Shalom kita, apa kabar? Ino, Erin, baik-baik semua. Baik dong, Baik. puji Oh Tuhan. puji Tuhan. Oke. Gimana yang lain semua juga baik-baik ya, teman-teman ya. Saya harap semua dalam kondisi baik dan sehat. Oke, Erin, Ino, silakan. Kok Awi belum ya? Belum join ya? Oh, Awi belum join kok. Belum join ko. Oke, ntar Cianita baru nyusul ya. Oke, Oke thank ko. you Robi. Thank you Korobi. Ya, teman-teman nih yang belum tahu nih, kok Robi ini youth pastor dari YCS ini. Benar. Tuh. Nanti Oke, Mm-mm. Oke. Gimana Kak Ino hari-hari ini? All good? ya tadi aku bilang all good, tapi kok aku ke distract sama kantor aku. Lihat nggak sih? Kurang tidur karena banyak pekerjaan ya pasti. eh iya sih minggu-minggu ini lagi lumayan sibuk. Tapi Hmm. kayak habis nangis ya, padahal kayak nggak habis nangis loh. Apa tadi worshipnya udah duluan worship ya sebelum Ya, kita kan berservis juga tadi. pre-service? Bener, udah dilawat Tuhan duluan ya. Iya, enggak ini kerja keras ini. Oh iya, baik. Oke. Oke Kak, gini, ngomong-ngomong nih ya, Hmm, PPKM tuh diperpanjang lagi nih ya kayaknya. Atau enggak? diperpanjang seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali. Tahu nggak sih dari yang kan aku waktu itu sempet diskusi juga ya sama teman-teman aku gitu yang nggak di YCSI kayak menurut gue ini bakal diperpanjang nih sampai tanggal 17 Agustus gitu. Kan 17 Agustus libur kan. Betul. Maksudnya long weekend orang pada pergi apa-apa gitu. Paling sampai 17 Agustus gitu. Bener sampai 17 Agustus. Aku kayak oke, udah prepare juga, udah pasti nih nggak mungkin kalau nggak diperpanjang gitu. Udah pas tanggal 16-nya itu dapat pengumuman lagi kan, itu Mm. diperpanjang sampai tanggal 23. Itu aku lumayan agak shock, terus lumayan kayak kok diperpanjang lagi sih gitu. Jadi kayak merasa aduh greget gitu loh. Jadi kayak oh ternyata ini ya rasanya orang-orang di luar sana yang masih yang gregetan PPKM diperpanjang, terus yang nggak bisa kerja, nggak bisa ini itu gitu. Ternyata ini ya rasanya gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya, kan pemerintah udah bilang harus perpanjang, ya mau nggak mau kita lakuin bagian kita yaitu di rumah aja gitu kan, meskipun kita merasa kayak aduh udah nggak tahan banget, udah nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Cuma mau gimana lagi kan pemerintah targetin bahwa kasus di bawah 10.000 tuh baru PPKM bisa longgar gitu. Sedangkan Betul. sekarang masih di angka belasan ribu kan. Mm-mm. Tapi much better lah kondisinya hari-hari ini khususnya di Jakarta ya. Jakarta itu udah mulai menurun banget ratusan Yes. aja Dan gitu. udah hilang ya zona merahnya ya, puji Iya Tuhan banget udah ya. berubah. Wow, terima kasih Tuhan. Pokoknya kita, Jakarta di luar Jawa Bali tuh yang mulai agak tinggi. Ya, tapi nggak ya apa-apa. Percaya Indonesia akan segera pulih, pandemi akan segera berakhir, kita bisa kembali normal. Kangen banget gak sih kembali ke normal gitu, Ren? benar, makanya aku pasang background. Oh, Walaupun aku belum pernah ke Paris, tapi semoga abis PPKM bisa ke Paris ya. berarti salah satu hal yang kalau kamu udah bener-bener pandemi berakhir, kamu Betul? pengen banget traveling, ya nggak sih? Benar banget, traveling. Makanya ini Kak Ino berarti pengen traveling ke mountain ya? Ke gunung ya?
Iya, pengen banget naik gunung sih. Ini salah satu gunung yang aku pengen naikin sih sebenarnya. Tapi Wah, karena nggak ada temen ya. Mungkin teman-teman di sini mau temenin. coba di kolom chat yang mau nemenin Kak Ino naik gunung, silahkan guys. Iya sih kangen banget. Tapi apa ya, traveling iya sih kangen. Tapi hal yang bikin kangen, coba deh teman-teman sambil aku cerita, coba teman-teman sebutin kira-kira hal apa sih hal simple yang teman-teman kangen banget dilakuin kalau pandemi ini abis gitu. Kalau aku sih Yes, balik kantor ya, Rin. balik ke kantor. Justru kakak kangen gitu balik ke Kayak kantor. kerja di kantor tuh feel-nya beda aja gitu. Oh Ketemu gitu. banyak orang, teman-teman gitu. Karena apa ya, itu nge-recharge energi aku juga sih gitu. Oh gitu. Kalau video nih ada Kak Ino kangen ngedate yang bukan virtual gitu katanya. Wow. So, dia ini hampir setiap hari nih ngedate virtual kan di post di story. Ups, Oh wow, siapa tuh kira-kira laki-laki yang beruntung Coffee mendapatkan kan. si dia? Oke. Tuh kangen Wah, sebenarnya traveling iya kangen. Terus yang pasti kangen ke gereja, ke lantai 8, ya ke lantai 9. Kangen banget gak sih? benar, kangen banget. Udah baru sekarang look-nya, lantai 8 juga udah baru look-nya. Kangen banget. Iya. Kangen gak Dan sih? kangen banget dan apalagi ibadah YCSC ya, yang kita bisa bareng-bareng, apa namanya, live music, terus juga ya berhubungan dengan ketemu langsung sama teman-teman, after service kita makan, seru banget ya Kak. Iya bener-bener. Tapi aku mau tanya nih, kalau misalkan nanti kita udah selesai ya, udah pandemi udah habis, kita udah balik ke gereja gitu. Hmm, Jadi kalau masuk ke gereja ada koreo, salam-salaman, hmm, cipika-cipiki gitu. Kayak canggung nggak sih? canggung. Nanti Udah dua kita kayak gini, orang langsung kayak gini. Karena gini, mereka, gini. terus kita kayak, oh my god, nggak mau salaman. Oh ingat COVID, iya benar, nggak apa-apa. Iya, biasa kan pelukan gitu kan. Maksudnya kan tanda kasih orang-orang beda-beda gitu kan. Biasa kan kayak gitu. Cuman canggung banget udah 2 tahun nggak begitu ya. Betul banget. Ya udah peluk Tuhan Yesus ini aja Kak, dalam doa. Iya bener. Oke nih Kak Ino, selama PPKM nih Kak Ino tuh suka ngapain aja sih? Kadang kan bosen ya di rumah ya, ya sambil kerja sih. Tapi kan kayak ada hal lain nggak sih yang Kak Ino lakukan gitu selama di rumah dan selama PPKM? Berulang-ulang aja sih kalau PPKM ya. Ya, Mm-mm, kalau nggak, pastinya kan WFH kerja. mm-mm, Tuh, terus ngerjain beberapa project juga. mm-mm, Ya masak lah, terus bersih-bersih rumah juga gitu. Ya mm-mm. rebahan juga, nonton Netflix, YouTube, gitu. Ya gitu-gitu aja yang teman-teman di sini suka lakuin gitu. Tapi Wah, apa ya? Karena ini udah, kan aku WFH udah hampir 1,5 tahun ya dari awal pandemi gitu. betul. Jadi sekarang tuh udah mulai agak-agak suntuk nih. Hmm, Aduh, gimana ya cari suasana yang oke nih supaya bisa eh, produktif gitu. Nah, nih ya, Erin, sekaligus kita menyinggung topik hari ini, yes, boleh. dan supaya kita juga merasa di rumah tetap nyaman, kita harus create suasana yang nggak bosen atau menyenangkan supaya moodnya tetap terjaga. Bener nggak sih? Bener banget. Nah, kamu tahu nggak salah satu, coba kamu kasih contoh deh, hal apa yang bisa bikin mood kamu tetap terjaga atau kamu tetap happy? Makan. Makan bisa, bisa jadi. Bener sih, tapi kan makan itu nggak, durasinya nggak panjang. Iya sih, tapi kan ngemil. Iya, ngemil juga bisa. Coba teman-teman apa yang hal teman-teman bisa lakuin di rumah supaya tetap moodnya enak gitu. Nah, tadi ada nih yang udah jawab Kak Ino. Ada Kak Juan bilang Spotify. Udah denger Spotify. Kalau Monik sama Kak Billy melatih pita suara. Tuh. Oke, kenapa pita suaranya diajak training ikut Olimpiade? Kalau Vibi tidur. Aduh, Vibi kan Bener banget sih, itu bener banget rebahan sih. sih enak banget sih, cuman nggak produktif. Bener. Nah, kita mau kasih nih Kak Ino untuk teman-teman YCSC. Tadi udah disinggung sedikit nih sama Kak Juan. Kak Juan jago banget nih, selalu nebak-nebaknya bener. Kita mau kasih rekomendasi untuk Spotify, lagu-lagu yang bisa teman-teman nikmati pas PPKM kayak gini. Bener banget, karena salah satu hal yang bisa bikin mood tetap terjaga dan bikin happy itu adalah dengerin musik. Kayak aku Betul. nih, aku anaknya musik banget. Wow, musik apa nih? Hani dong. Rohani, puji Tuhan. Ya, maksudnya kan Oke. sih Rin kayak apa namanya, eh lagi kerja bisa dengerin musik,
Nyambi gitu Mm-mm. loh, nyambi. Mau masak bisa dengerin musik. Mandi Benar. itu bisa dengerin musik. Nyetir juga Betul. bisa dengerin musik. Ya nggak sih? Betul Itu banget. hal yang bisa kita lakuin bersamaan dengan hal lainnya dan itu bisa menjaga mood kita. Gitu. Benar. Teman-teman setuju nggak? Gitu. Wait, stop. Sebelum kita lanjut, Ko Awi udah join nih. Oh, Shalom Ko Awi. Shalom Ko Awi. Hai, Apa, shalom. apa kabar Ko? Baik. Halo, Koko Robi. Aduh. Koko Awi. Shalom. Halo, aduh. Ini dua hambanya bikin saya rindu. Ayo, lanjut Spotify. Lanjut Spotify. Oke, thank you Ko Awi. Nah, Ko Awi ini yang akan Oke. sharing teman-teman yang hari ini di YCSI. So, kita lanjutin lagi, Ren. Oke. Nah, jadi seperti yang lagi viral nih Kak Ino di Instagram, kayak orang-orang tuh lagi banyak banget yang taruh playlistnya itu di Instagram, ya kan? Nah, kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman, lagu-lagu yang kita rekomendasiin untuk teman-teman YCSI dengar, sekaligus bisa update mungkin nanti di Instagramnya untuk memberkati orang lain. Asik. Iya, bener banget. Oke, coba multimedia sambil dibantu ya. Ada apa nih? Lanjut, multimedia, lanjut. Nah, satu kategori, a song that reminds you of joy. Kira-kira Kak Ino apa nih? aku gampang banget. Ini lagu yang sering kita nyanyi di gereja. Apa tuh? Sukacita. Wah, Sukacita. Kalau aku suka dari Elevation Worship, judulnya Echo. Bisa bikin kita, wah, sukacita sambil berjoget-joget kecil gitu, Kak. Vibing ya, musiknya tuh vibing banget. Vibing banget, betul. Luar biasa. Nah, kalau rekomendasi dari YCSI apa nih? Coba scroll ke atas di multimedia. Nah, ini teman-teman Oke. kita ada 3 rekomendasi hari ini ya. Yang pertama itu ada My Strength dari Israel and New Breed. Kemudian kedua ada I Believe dari Jonathan Nelson. Sama yang ketiga yang tadi aku sebutin, NDC Worship, Sukacita. Wah. Ini 3 lagu dari kita nih. Mungkin teman-teman ada ide lagu lain juga boleh sambil diketik di kolom komen. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada di sini. Betul, betul banget. Oke, next kategori. A song that calms your anger. Wow. Apa tuh artinya, Rin? Lagu untuk calming diri dari apa ya, kayak mungkin perasaan marah atau gelisah gitu, teman-teman. Apa ya, Kak? Aku jarang marah sih, Kak. Aku yang jarang malah jarang. Oke, coba kita langsung aja geser ke atas. Cari dulu apa lagunya. Oh, belum. Harus aku jawab nih. Iya, kamu ada nggak? Kalau aku, aku Hadiratmu. Jadi kalau lagi mau marah tuh denger lagu Hadirat Tuhan tuh langsung adem banget, Kak. Kayak, aduh, hati tuh jadi tenang banget gitu. Dari JPCC Worship. Kalau Kak itu apa? Satu, Be Still dari Revival Worship. Coba teman-teman dengerin deh. Itu rasanya adem banget. Bikin kayak, plong gitu. Nah, luar biasa. Coba teman-teman abis ini langsung dicek. Nah, rekomendasi dari teman-teman YCSI, coba scroll ke atas. Oke, Kak Ino boleh tolong bacakan? Oke. Yang pertama ada Peace, itu dari Battle Music. Kedua ada It Is Well With My Soul. Ini dari, aku kurang kebaca sih, tapi ini teman-teman bisa dapetin banyak banget versi di Spotify atau Apple Music ya. Banyak banget versi dari It Is Well With My Soul. Oke banget juga lagunya. Yang ketiga ada Jadi Sepertimu dari JPCC Worship. Betul. Oke, next kategori. Oke, ada A Song That Overcome Your Fear. Wow, langsung aja ya Kak Ino mengirit waktu nih, kita langsung kasih rekomendasinya ke teman-teman YCSI. Apa nih kira-kira? Teman-teman kok nggak ada yang chat sih? Rekomendasi lagu dari lagu kalian Paniko Ko Awi ya. Lagu Paniko enak-enak juga sih. Betul. Nih, ada apa aja, Rin? Coba disebutin. Ada Still dari Hillsong, terus ada Walau Seribu Rebah, aku nggak kelihatan nih tulisannya, tapi nanti teman-teman boleh cek di Spotify, dan Penyelamatku dari JPCC Worship. Oke teman-teman, itu tadi rekomendasi lagu-lagu yang bisa nemenin teman-teman semuanya selama PPKM di rumah aja. Tapi the good news is Tuhan juga bilang di Alkitab ada 365 kata jangan takut. Jadi udah garansi
Tuhan udah garanti kita duluan untuk gak usah takut menghadapi hari-hari ini karena ada Tuhan gitu. Betul banget, setuju. Kayak Nah, gitu. Nah, teman-teman kalau mau dengerin lagu yang tadi, teman-teman bisa langsung ke Spotify. Ini Spotify only ya, karena YCSC itu punya playlist banyak banget di Spotify. Teman-teman bisa benar. search YCSC, nanti teman-teman bisa lihat banyak banget playlist yang teman-teman bisa mainin di situ. Iya. Oke, sekarang kita udah mau masuk ke dalam worship nih teman-teman. Kita akan mute semua mikrofonnya. Tapi teman-teman boleh open video supaya kita bisa juga saling tatap muka. Dan nanti kita akan dilayani sekali lagi oleh Ko Awi, teman-teman. So, selamat melayani buat teman-teman semuanya. Selamat beribadah. Oke, teman-teman, jangan lupa kita akan mute teman-teman semua di sini, tapi kameranya tetap bisa nyala supaya kita bisa worship bareng-bareng. So, lupain dulu deh tuh kesibukan-kesibukan kita. Selama beberapa menit ke depan, kita sama-sama enjoy our time, worship together, dan kita bisa enjoy YCSC hari ini. Silakan Kenneth yang hari ini melayani. Oke, Worship thank teman-teman. you Erin, thank you Ino. Oke guys, sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita mau siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, seperti biasa Tuhan, kami mau datang, kami mau menyembah Engkau. Tuhan, biarlah setiap penyembahan kami datang dari hati yang kudus. Itu satu hal yang kami minta Tuhan. Penyembahan yang menjadi dupa yang harum bagimu ya Bapa. Kami minta Tuhan saat ini kalau ada dari kami Tuhan yang mungkin salah di hadapan-Mu Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan menyucikan kami, darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Layakan kami Tuhan untuk memuji menyembah-Mu bukan karena kemampuan kami, bukan karena suara kami bagus, bukan karena kami Tuhan. Tapi biar kami selalu ingat bahwa kami bisa melayani Engkau, kami bisa mengenal Engkau, itu semua adalah anugerah daripada-Mu. Bawa kami Tuhan ke dalam satu level yang lebih tinggi dalam kerendahan hati kami Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan pada hari ini, yang kami mau hanya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya malam ini Tuhan, sore hari ini ada sesuatu yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Kau lawat kami Tuhan. Kami minta Roh-Mu Tuhan. Biar YCSC Tuhan, biarlah setiap kami diketemukan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang mencari wajah-Mu Bapa, seperti Daud. Menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Menjadi orang yang berlari mengejar hati-Mu Bapa. Raba-raba syedede. Oh, kami mau Engkau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah
Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, ku cari wajah-Mu Bapa, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Bagi setiap hati kami, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati kami yang terluka, bagi setiap kami. Sungguh indah Kau Tuhan. Kaulah menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, let's worship Him. Oh, you're all that I need, Jesus Christ. You're the source of my strength. You hold my every moment, Lord Jesus. Oh, we worship You, Lord. Kaulah sumber kekuatanku, menara perlindunganku, Tuhan. Kau sembuhkanku, Kau sembuhkan hatiku, Tuhan. Kau Allah yang penyembuh, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan setiap kondisi kami, Tuhan. Engkau yang sembuhkan, Bapa. Setiap kondisi kami, Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Oh, You hold my very moment. You call my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in You. I trust in You. Singing, I believe You're my healer. I believe You are all I need. Yes, You are, Lord. I believe You're my portion. I believe You're more than enough for me. 'Cause Jesus, You're all I need. You are all that I need, God. You hold my life. You hold my very moment. You call my raging seas. You walk with me. You walk with me through fire, and You heal all my disease.
trust in you, Lord. I trust in you. I will trust. I trust in you. Oh, I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe in you, Lord. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. 'Cause Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe in you, my God. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You're all that I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. Hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Sing, nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is
'Cause Jesus, you're all I need. And Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. You're all that I need, Lord. Kau lebih dari cukup, Bapa. You're more than enough for me, Father. Biarlah iman kami dibangkitkan, Tuhan. Hanya dekat padamu saja, Bapa, kami tenang. Kalau ada beberapa dari kami mungkin dalam situasi seperti di padang gurun, Bapak, mungkin sepertinya kami ada di lembah kekelaman. Tapi ada satu janji-Mu, Bapak, bahwa walaupun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut. Gadamu dan tongkat-Mu akan menghibur kami, Tuhan. Seperti gembala yang baik, Kau akan menuntun kami, Tuhan Yesus. Dan hari demi hari kami akan melihat, Tuhan, akan ada roti mana yang Kau sediakan bagi kami, Bapa. Penyertaan-Mu yang sempurna, Tuhan, melingkupi kami, Bapa. You are Jehovah Jireh. You are enough, Father. You will supply all of our needs. Oh, Jesus, you're more than enough for me, Lord. You are Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. I will be content in every circumstances. Jireh. You are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. Sing it. Forever enough, always enough, more than enough. You are forever enough, always enough, more than enough. Oh, I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough, Lord. What you said about us is enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough, Lord. I'm already loved. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. You are enough, Lord. Oh, sing. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstances. Jireh, you are enough.
This is our prayer, Father. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more? If He watches over every sparrow, how much more? How much more will He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you? If He watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more does He love you? How much more? More than you ask, think or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. More than you ask, think or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. Let this be your prayer. More than you ask, think or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. One more time. It's more than you ask, think or imagine, according to His power working in us. It's more than enough. Jireh, You are enough. Jireh, You are enough. And I will be content in every circumstances. Jireh, You are enough. You are enough, Lord. Oh, You are enough. Bukan kekayaan kami, Tuhan, bukan kepintaran kami, bukan hal-hal yang material, Tuhan. Tapi Tuhan, Kau teramat lebih cukup bagi kami, ya Bapa. You are enough. You are Jireh, Jehovah Jireh. Oh.
I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I will sing of your love. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Oh, I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I will sing of your love. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me, Lord. 'Cause I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You never let me go. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang setia. Walau kami Tuhan belum melihat, tapi ajar kami untuk menyanyikan tentang kesetiaan-Mu Bapa. Biar itu menjadi nyanyian hati kami. Kesetiaan kami kepadamu bukan karena keadaan yang baik Tuhan. Kesetiaan kami kepadamu karena kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang sudah ditebus dari dosa. Kau mati di kayu salib buat setiap kami Tuhan. And that is enough, Lord. Tuhan gak berhutang pada setiap kami. Dan tidak ada satupun Tuhan yang dapat kami beri, yang dapat mengalahkan pemberian-Mu. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami bawa. Kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula. Kami kembali kepada hati-Mu ya Bapa. Ya Raba. Terima kasih Tuhan Yesus.
Lalu juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk mendengarkan yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan Pak Awi. Oke, suara saya kedengeran? Ya, kedengeran kok. Kedengeran ya. Saya soalnya pinjam bando anak saya, katanya supaya lebih kedengeran. Sorry, soalnya anjing saya, jengkong saya nggak nyaman nih pakai biasa, nggak pakai ini. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapak di dalam surga, terima kasih sore hari ini kami kembali hadir di rumah kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk wadah yang Kau terus jaga dan Kau terus pelihara dan Kau terus tumbuhkan untuk anak-anak muda YCSC ini Tuhan. Terima kasih di Sabtu sore ini Tuhan, di tengah hiruk pikuk dan kesulitan yang hari-hari ini kami lihat dengan mata kepala sendiri, tetapi kami masih ada, mau datang, berkumpul Tuhan, sebagaimana kami ada, apapun keadaan kami masih sisihkan waktu kami untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan semakin banyak anak-anak muda dan kami berdoa melalui wadah ini Tuhan, terus Tuhan Engkau pakai Tuhan hari-hari ini di rumah-rumah dimanapun mereka berada hari-hari terus menaikkan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebentar kami akan membagikan sebagian dari kebesaran firman Tuhan dari melalui hamba-Mu Tuhan yang gak ada apa-apanya Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kami supaya firman-Mu disampaikan dengan kata-kata yang sederhana Tuhan, tetapi menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan. Puji, hormat, syukur kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you guys. Pertama-tama saya kangen banget sama kalian, kangen sama Koko Robi. Koko Robi apa kabar? Rambutnya masih kelimis Koko Robi. Halo Cianita. Saya lihat berapa yang lain sih masih ketemu lah di Instagram, tapi ada beberapa kalau lihat tadi WL-nya Kenneth ya. Kenneth ada 2 ya, satu gondrong, satu rambut pendek ya. Ya, kalau yang lain masih, kalau Ino masih ketemu, Juan masih ketemu di Instagram. Apa kabar semua? Thank you buat kesempatannya. Saya bisa bagiin firman Tuhan sedikit dari kebaikan Tuhan hari-hari ini. Eca kasih sharing, kasih tema Stop and Seek. Kemudian saya lihat di Instagram kalian, Koko Robi semestinya bawain hal yang sama di minggu lalu. Tapi saya mau sedikit sharing apa yang saya alamin di tahun 2021 ini. Hari-hari ini kita semua tahu banyak yang berubah, banyak sekali di masa pandemik ini. PSBB jadi PPKM, PPKM ketat, PPKM level 4, 3, 2, 1 terus jalan. Nggak berasa kita udah masuk ke 2 tahun di masa pandemi ini. Korobi kemarin share hari ini hari yang semakin jahat. Semakin banyak kegiatan dan tindakan, dan saya percaya salah satu respon yang baik yang kita harus tetap jalani adalah bagaimana kita terus kejar hadirat Tuhan. Soal stop and seek ini saya juga sangat percaya, dan saya percaya kita semua ngalamin hari-hari ini banyak yang kegiatan kita apapun kondisi kita dipaksa untuk stop. Betul ya? Saya rasa kalau ada beberapa orang punya mobil mewah, mobilnya harus stop di garasi. Dia nggak bisa kemana-mana. Kamu punya apa? Kamu punya tas mahal, sepatu mahal, baju mahal, apapun itu, sekarang stop di tempat masing-masing. Hari ini kita dikondisikan seperti semua harus kita stop. Karena ada satu kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan hari-hari ini yang harus dinyatakan. Kelihatannya simpel, tapi buat saya nggak mudah. Untuk kita ngejalaninnya hari-hari ini. Saya pernah baca satu meme di Instagram. Dikira gampang jadi orang malas. Dulu saya pikir enak loh, ngapa-ngapain tuh bisa di rumah. Santai, bisa bangun siang, tinggal buka handphone, ngapa-ngapain. Tetapi kalau udah lewat 1,5 tahun begini di rumah, bingung juga lo mau ngapain. Setiap hari. Kalau udah tanya bosan, ya bosannya udah nggak tahu lah.
Tapi kalau teman-teman lihat hari-hari ini buat saya adalah, saya pegang apa yang gembala sidang kita bilang, Tuhan izinkan ini terjadi. Kalau buat teman-teman, saya mau share bulan Maret di tahun ini, saya dinyatakan positif COVID. Saya lagi itu cuma share setelah saya sembuh, saya share ke Korobi dan beberapa leader yang ada. Di bulan Maret ceritanya lucu juga karena saya memang masih dikondisikan pekerjaan saya aktif harus keluar dan ketemu ngecek proyek dan lain-lain. Saat itu saya ingat banget di tengah corona dan yang lain-lain banyak orang mungkin tanda kutip mengeluh, saya malah jujur saat itu saya kewalahan menghandle pekerjaan. Saya ingat banget saat itu saya ada 11 proyek berjalan. Bukan untuk kesombongan, tapi saya ingat banget 5 proyek interior dan proyek soal bangunan dan renovasi. Dan kalau teman-teman tahu, pekerjaan saya bukan pekerjaan yang mudah, karena saya harus datang ke site, saya harus kontrol pekerjaan saya harus cek kualitas saya harus datang ke workshop, saya harus ketemu tukang dan lain-lain. Dan itu benar-benar saya harus lakukan. Memang pekerjaan saya risiko tinggi. Tetapi dengan segala prokes dan hukum Taurat yang istri saya terapkan di rumah, seperti pulang udah harus copot baju, udah disiapin sendal. Wah, pokoknya saya kalau bisa disinfektan, disemprot habis lah. Lupa sedikit. Jadi kalau saya pulang nih teman-teman, saya lupa cuci tangan, terus saya pegang sofa, terus dia lihat, itu satu sofa disinfektan sama dia. Jadi saya pulang, saya taruh tas kerja saya nggak sengaja taruh dekat kursi meja makan. Kursi meja makan itu akan digeser, dipisahkan, disemprot sama dia. Sampai hal tersebut, udah jangan ditanya deh, kalau double masker, perlengkapan saya itu udah ada hair sanitizer, semua semprot-semprotan itu ada. Tapi bulan Maret itu saya tetap diizinkan terkena COVID-19. Awalnya menurut saya cuma pegel-pegel sih. Saya pikir pegel karena ya sudahlah, biasa kali ya, pegel biasa. Karena saya keluar rumah, jadi kami sekeluarga itu saya biasakan untuk swab test tiap minggu. Karena saya tahu, saya sadar diri, saya keluar, jadi saya masih ketemu orang, jadi setiap Sabtu saya itu swab test keluarga. Saya dan 2 anak saya selalu swab test. Hari itu ingat banget, hari Jumat, paginya saya baru jogging di depan sama anjing saya jalan-jalan. Udah gitu saya masuk ke rumah, kok badan saya enak. Kemudian saya swab test, begitu swab test, garisnya 2. Garisnya 2 positif. Hari itu saya langsung kasih tahu istri saya kaget, kemudian saya naik, saya langsung isolasi mandiri. Langsung hari itu saya PCR. Saya sudah tahu PCR juga pasti positif, dan PCR dinyatakan positif, besokannya keluarlah hasil CT. Singkat cerita, saya isolasi mandiri di rumah. Dan disinilah mulai ceritanya di isolasi mandiri. Buat teman-teman, saya nggak tahu apa yang ada yang sudah ngalamin. Isolasi mandiri is not easy. Gak gampang banget, teman-teman. Saya tuh benar-benar dipisahkan sendiri, diasingkan. Kita nggak boleh ketemu, semua harus berjarak. Dan saya saat itu dengan kehidupan kemarin-kemarin kegiatan saya yang drastis begitu sibuk ya, langsung di stop semua, dan saya ditaruh di satu kamar. Benar-benar saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pikir ini sakit biasa aja, oke lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, beberapa teman kasih mulai WA masuk, teng begini, karena ini penyakit yang menurut saya penyakit baru, jadi begitu banyak sekali orang bilang, lu mesti makan ini, minum ini, jamu ini, banyak banget yang dikasih masukan, suruh ini, suruh itu, akhirnya begitu banyak yang masuk, kita sendiri juga bingung. Sampai satu hari di hari ketiga, sampai hari keempat, kelima, saya bilang sama teman saya bilang, hati-hati, kalau kita yang kena COVID, hari keempat, kelima itu kondisinya paling parah. Dan hari itu, apa yang dikasih teman saya itu masuk ke pikiran saya, dan itu mengganggu saya dan menjadi intimidasi. Nah, istri saya nggak tahu, tapi saya udah mulai ngerasa, waduh, ini udah nggak bisa nyium. Jadi saya ada satu minyak kayu putih, saya bawa, itu selalu saya bukain. Hari pertama saya buka, puji Tuhan masih bisa cium. Hari kedua,
Puji Tuhan masih ada bau kayu putih. 3, 4, 5 saya cium. Hari kelima, it's gone. Kemudian saya minta sesuatu yang rasanya, kalau nggak salah saya minta jeruk limau. Saya minta diantar ke atas. Istri saya udah curiga. Enggak, saya bilang nggak apa-apa. Saya jeruk limau, saya makan, masih ada rasa, puji Tuhan. Kemudian saya bilang sama istri saya, yang kayaknya saya udah nggak bisa cium nih. Dia marah. Kata siapa katanya? Kamu dengar siapa? Kamu baca WA siapa? Ya, saya bilang dapat WA dari teman gini-gini. Enggak, itu semua intimidasi. Itu semua masuk ke pikiran kamu. Kita doa sama saya. Dan saya doa. Doa hari ke-6 kondisi saya sama. Hari ke-7 saya pede untuk swab test, teman-teman. Saya swab test negatif. Jadi seminggu swab test saya negatif. Begitu saya swab test negatif, istri saya nggak percaya, nggak mungkin. Saya di PCR. Di PCR masih positif. Jadi buat teman-teman kalau ada yang ini, swab test itu nggak ngejamin kita swab test negatif, belum tentu di PCR itu negatif, bisa positif. Karena swab test itu hanya persentasenya nggak tinggi. Kalau PCR lebih akurat, karena dia hampir 95%. Tetapi CT saya naik. CT saya membaik. Oke, akhirnya saya putusin saya isolasi mandiri lagi seminggu lagi. Isolasi seminggu lagi, ini yang saya mulai teman-teman. Saya bilang, saya udah nggak mau ngelawan. Karena saya hari itu saya bilang, kalau kita dikondisikan sendiri, di stop sama Tuhan, udah nggak ada lain, nggak ada jalan, ya kita harus cari dia. That's why hari-hari ini saya bilang, kalau kita dikondisikan di stop itu saya saat itu saya ingat banget. Saya tuh stop itu sampai capek. Saya bilang saya capek nih begini. Terus saya udah bosan di kamar. Saya bilang Tuhan mau ajar apa? Saya harus belajar apa dari kejadian ini? Hari itu ya teman-teman, di hari isolasi minggu kedua, saya taruh semua handphone saya. Saya stop semua pekerjaan saya melalui WhatsApp, saya stop. Saya ubah pola pikir saya ubah minggu kedua itu, saya benar-benar stop, dan saya ubah apa yang saya seek. Hari-hari ini teman-teman, you bisa stop dari apapun yang kegiatan, tapi kadang-kadang yang kita cari itu yang bikin jadi satu yang salah. Hari itu saya bisa cari Instagram, saya bisa cari sosmed, saya bisa cari WA, saya bisa cari orang, siapapun yang bisa cari. Tapi kejadian itu kan mengulang minggu pertama saya. Ketika minggu kedua, ketika saya stop, saya cuma cari apa? Ya saya udah bilang, obat apapun udah saya makan. Semua udah saya makan. Olahraga pagi, saya olahraga gerak, saya keringetan, makan apa saya makan. Tapi saya belum terbebas dari COVID. Tapi minggu kedua saya rubah, saya cuma ingat banget, saya dapat di Hagai, di kitab Hagai 1 ayat 8, yang kalian mungkin juga udah tahu cerita di mana Nabi Hagai, semua rumah keadaan baik, tapi Tuhan tanya bagaimana keadaanku, bagaimana keadaanku, bagaimana keadaanku. Saya cuma diingetin, kenapa ya hari-hari ini kita itu banyak sekali disuruh di rumah. Kita harus stay home loh teman-teman. Di PPKM ini. Oke, kita udah bisa keluar dengan vaksin dan lain-lain. Tapi kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya, banyak sekali segala sesuatunya kita harus pindahkan ke rumah. Kita ibadah udah worship from home. Kita udah work from home. Anak-anak udah sekolah dari rumah. Stay home udah jadi salah satu himbauan pemerintah. Kita semua lakukan di rumah. Kemudian saya dapetin, kenapa ya? Kenapa ya? Kemudian saya diingetin di kitab Hagai 1 ayat 8. Hari-hari ini seperti Tuhan bicara kepada Nabi Hagai, perhatikanlah keadaan. Perhatikan keadaan. Ketika saya dapatkan itu, saya langsung dapatkan satu rema di hati saya. Hari-hari ini mungkin Tuhan suruh saya stop. Mungkin ada yang nggak benar sama, contoh, intimasi saya sama Tuhan. Mesbah saya sama Tuhan.
saat teduh saya sama Tuhan. Karena sebelumnya saya ingat banget teman-teman, di masa-masa corona saya dipercayakan Tuhan begitu banyak pekerjaan. Tapi setelah saya dinyatakan positif, saya nggak bisa ngapa-ngapain itu proyek. Benar-benar saya keluar aja nggak bisa. Saya angkat teleponnya minggu kedua aja saya udah nggak mau. Saya disuruh datang, saya nggak bisa datang. Bagaimana kita bisa datang kalau kita lagi sakit COVID? Setiap owner mau ketemu. Sampai saya ngerti, oh ini mungkin yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti Gembala Sidang bilang, ini Tuhan izinkan terjadi. Ketika saya ngerti, ini Tuhan izinkan terjadi, kemudian saya belajar, waktunya kamu beresin rumah kamu. Kamu beresin rumah kamu. Rumah bicara apa? Rumah bicara buat saya dapatkan bicara kehidupan kerohanian kita. Hari itu ya teman-teman, saya jujur, saya nyanyi Haleluya 12 kali aja dengan nada saya fals. Semua tahu lah, Ino tahu, Juan tahu saya nggak bisa nyanyi nada aja salah-salah. Tapi hari itu saya nyanyi Haleluya, saya bisa banjir loh teman. Saya cuma diingetin Tuhan, kapan sih kamu terakhir setelah masa PSBB gini, selain di gereja online? Kapan kamu terakhir nyari saya, muji saya tuh sampai keluar air mata? Saya hari itu nggak tahan teman-teman. Saya bilang, oh my God, nyanyi haleluya aja, saya bisa nggak keluar air mata. Di situ saya bilang, teman-teman, Tuhan kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi, maybe hari ini ngingetin kita semua, teman-teman. Hari-hari ini. Bagaimana dengan keadaanku, kata Tuhan. Rumahmu dipapani dengan baik. Semuanya baik, cuma mungkin yang kita lupa hubungan kita sama Tuhan. That's why maybe you have to stop. Seperti yang Korobi share lalu. You harus stop. Tapi yang you seek apa hari-hari ini? You seek kemana? Gadget. Hari ini semua bisa dapat di gadget. Semua kamu bisa cari di gadget. Tapi ada yang nggak bisa yang saya bilang. Kamu nggak bisa. Kayak saya ngerasain. Kamu harus di stop sama Tuhan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Udah stop, udah diam aja you di kamar. Udah lu diam. Apalagi yang bisa dicari? Kalau ditanya tersiksa teman-teman. Jujur. Tapi hari itu ketika saya baca ini, ayat 5 Tuhan bilang, bagaimana dengan rumahku saat ini? Ayat 5 juga bilang, perhatikanlah keadaanmu, kata Tuhan. Pakai tanda seru loh. Ayat 6 juga Tuhan bilang, apakah berkat dan semua kebaikan kita terima dari Tuhan atau terjadi seperti ayat 6? Menabur banyak, bawa pulang sedikit. Makan nggak sampai kenyang, minum nggak sampai puas, masih aja haus. Kerja keras hasilnya nggak kelihatan. Ayat 7 Tuhan lagi bilang lagi, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali, pengulangan mengenai perhatikan keadaan. Jadi menurut saya kalau Tuhan saya rapatkan ketika sudah 2 kali Tuhan bilang, berarti ini something yang benar-benar cukup penting buat harus kita perhatikan. Kemarin saya ketemu salah satu teman rekan pelayanan di hari-hari ini, hari yang nggak mudah. Kau Robi kan kemarin bilang ya di Instagram, ekonomi juga lagi sulit. Sampai nggak ada pilihan teman-teman. Anak harus sekolah, biaya harus berjalan. Apa yang harus dilakukan? Kita sebagai kepala rumah tangga, mungkin yang sudah berkeluarga atau yang kalian adalah harus tetap bertahan hari-hari ini. Bagaimana cara bertahan hari-hari ini, teman-teman? Itu nggak mudah loh. Karena jujur, ketika kalian berdoa, ketika kalian harus sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi di satu sisi secara daging, ekonomi kita lagi begini, keadaan kita lagi nggak baik, itu nggak mudah. Saya belajar bulan lalu soal iman dari seorang Abraham yang bilang begini, kalau kita nyerahin masalah kita sama Tuhan, itu bukan iman.
Kalau Abraham itu serahin hidupnya sama Tuhan. Hidupnya bicara apa? Bicara apa yang sudah Tuhan berikan anaknya untuk dikorbankan. Itu baru iman. Hari ini kita bilang, Tuhan saya serahin deh tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan, di tahun integritas ini. Tetapi iman kamu bisa jalan nggak ketika kamu dinyatakan positif seperti saya kemarin? Nggak gampang. Benar-benar nggak gampang. Hari ini apa sih yang bisa kita sombongin? Apa sih yang bisa kita banggakan hari-hari ini? Semua kita balik ke rumah. Siapapun itu, kalian lihat kemarin-kemarin. Begitu banyak orang mungkin punya Mercy 5, apapun itu semua punya pesawat pribadi, nggak ada yang bisa keluar, semua parkir. Kamu lihat rumah sakit, mau kamu konglomerat, mau kamu duitnya banyak, semua sama, rumah sakit antri. Kalau kamu dikondisikan terkena positif dan Tuhan harus panggil kamu pulang, diberkatinya kamu dengan segala kemakmuran, kamu tetap nggak bisa pakai acara pemakaman, kamu harus apapun itu, kita udah nggak bisa sombong lagi, kita udah nggak bisa lagi, apa sih yang bisa dibanggakan hari-hari ini? Ini loh yang saya tuh kena banget begitu saya dengar ini. Ya udah lu benerin mesbah lu. Hati-hati lu teman-teman. Yang Pak Niko bilang Matius 7. Hari-hari ini jangan sampai kita ini yang anak Tuhan, kita udah mungkin melayani Tuhan. Kita ngusir setan. Kita bisa melakukan mukjizat. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Saya ketika baca itu, saya nggak tahu teman-teman. Ketika saya baca itu, saya pelayanan sama Korobi, sama Cina. Saya takut banget loh. Ketika saya Pandiko sampein ayat ini, saya jujur saya takut. Karena memang menurut saya benar hari-hari ini udah nggak ada yang lagi yang kita bisa banggain. Nggak ada lagi yang bisa kita, ini gue bisa ini, gue bisa, no. Tapi saya bilang kita bisa mulai dari benerin mesbah kita. Saya sempat WA Pastor Billy personal ketika ulang tahun Senayan City. Saya sampaikan happy birthday anniversary Pastor, gini-gini. Kemudian kita ngobrol masalah, mungkin teman-teman udah banyak yang dengar. Saya bilang, Pastor, sadar nggak sih kalau Senayan City itu tiap kali orang kenal itu ketika saat muji nyembah sama-sama. Betul ya? Itu kan karena kemarin Skeno Ministry Instagramnya nge-post soal yang ada acara gereja dan lain-lain. Betul ya teman-teman? Hadirat Tuhan, debu emas yang Pastor sampaikan, banyak lawatan, banyak nubuatan. Kalau saya pikir ya teman-teman, hal-hal itu semestinya terjadi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh bangun mesbah. Saya jujur, saya ngucap syukur sama Tuhan. Hari ini saya senang banget gereja saya, di gereja kita Senayan City, Emporium Fluid, itu tuh masih banyak jemaat yang menyaksikan bilang ke saya, wah kalau nyembah mah di sensi mah, wah udahlah. Lu kalau mau nangis, nyembah ya lu ke sensi. Saya bilang gitu sama pastor, siapa Wi? Saya bilang adalah pastor jemaat. Wah puji Tuhan ya, kita kangen. Kemudian saya pikir begini teman-teman, bayangin kalau kita dengar jemaat bilang gitu, dia tuh lebih ngerti arti mesbah daripada kita. You guys, saya cuma dapetin gini, saya bilang pastor, puji Tuhan loh. Berarti selama ini 14 tahun dan 12, pastor benar-benar bangun mesbah. Bukan apa? Bukan bikin panggung. Kalau mesbah itu kan ya di mana kamu? Saya sampai cari mesbah itu apa? Mesbah itu tempat kudusnya Tuhan. Tempat orang imam pemuji penyembah yang sudah dikuduskan bisa masuk ke sana. Mesbah itu buat Tuhan. Tepuk tangannya bukan buat yang di mimbar, bukan buat pembicara aja, buat gereja. Sorotan lampu bukan bikin kita tenar,
Bukan. Ada hamba Tuhan bilang, mesbah itu tempat kamu berlutut sebagai ekspresi tahu diri. Jadi kita tahu diri, orang bukan kita, ini semua Tuhan. Hari ini teman-teman, when you have to stop and seek, yang pasti buat saya, jangan quit. Kalau memang kita harus dikondisikan untuk stop, ya udah kita istirahat, kita rest. Rest is better than quit. Jangan pernah quit ikut Tuhan. Kalau kamu dikondisikan capek, ya you have to stop, ya let's stop. Tapi di waktu stop, ketika kita masuk di pit stop ini, remember teman-teman, mungkin Tuhan mau benerin mesbah kita. Kadang ya teman-teman, kalau udah dalam kondisi hiruk pikuk, itu sulit sekali. Kamu harus ngalamin sesuatu di dalam kesendirian sampai Tuhan stopin kamu baru sadar. Dan itu saya ngalamin. Saya teman-teman, saya rubah ketika saya sudah negatif dari COVID. Setiap kali teman-teman, dimanapun saya masuk rumah doa, jam 11, saya sebisa mungkin saya masuk rumah doa. Kenapa? Karena saya nggak mau padam. Nggak cukup loh kalau seminggu sekali doang kita ikut di satu tempat di hari Minggu atau dari Sabtu. Ada kesempatan rumah doa. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau kita nggak belajar dewasa di masa pandemik ini, yang datang cuma absen doang. Saya sama Robi capek. Share link rumah doa. Ya Rob ya, share link ATP. Kayak Pastor Billy bilang, jangan-jangan kalau pengangkatan yang diangkat gadgetnya. Orangnya nggak online. Itu butuh kedewasaan buat saya. Dan hari itu saya bilang ketika saya di masa isoman, saya bilang, oh ini toh yang Tuhan bilang. Yang di Hagai bilang, naik ke gunung Tuhan. Nggak bisa teman-teman, hati-hati. Kalau kamu mau naik, harus naik ke gunung yang ke Tuhan. Yang kedua, bawa kayu. Yang ketiga, mulai bangun mesbah. Nah, ini yang saya bilang bawa kayu. Kalau dipikir ya teman-teman, saya dalam kalau kita bawa kayunya udah ada tuh, itu mah gampang. Kayunya tinggal ada, udah tinggal bawa. Tapi yang sulit adalah kamu harus berkorban, kamu harus sacrifice bawa kayu itu. Jadi teman-teman, whatever it is, jangan tangan hampa datang ke hadirat Tuhan. Bawa kayu, bawa itu sesuatu. Mau hati yang hancur, mau air mata, bawa sesuatu. Ketika kamu sudah bawa itu, mulai bangun. Buat spiritual check up aja teman-teman. Saya nggak tahu. Saya nangis nih hari ini. Kalau saya ceritain bulan Maret saya. Karena benar-benar itu teguran buat saya. Cek mesbah. Jangan-jangan yuk sibuk, jangan-jangan yuk di masa PPKM. Saya banyak berkat, banyak pekerjaan dan lain-lain. Tapi ada satu yang Tuhan mau. Yaitu hubungan kita. Yaitu hubungan kita. Ya, ini yang saya rasa ketika Tuhan saya dapatkan ketika you have to stop. Stop buat saya, jangan quit teman-teman. Rest aja. Tapi yang terpenting seek-nya itu kamu cari apa. Kalau Korobi kemarin dia bilang, cari, udah nggak bisa, lu mesti keintiman. Doa pujian penyembah. Hari-hari ini yang paling sering saya ketemu di WA, dibaca status teman, itu cuma worry sama overthinking. Sering banget kan orang khawatir hari-hari ini. Wajar lah, buat saya wajar banget kalau orang khawatir. Menurut saya terlalu bernyali kalau mereka nggak khawatir hari-hari. Overthinking, yang nggak mestinya biasa jadi kepikiran luar biasa. Yang ada apa? Sakit, imunnya turun, kena, dan lain-lain. Saya ngalamin banget ketika saya khawatir itu, aduh, ketika saya dinyatakan positif, anak saya nangis dua-duanya.
Kenapa? Karena pikirannya begini. Pikirannya kan kalau dibaca di sosmed, yang sakit itu udah harus diinfus. Wah, udah semua harus pindah ke rumah sakit. Banyak juga yang secara waktu cepat langsung dipanggil Tuhan. Khawatir, wajar, overthinking, yes. Begitupun saya ketika saya rasain, oh benar juga ya, ternyata memang bukan gua nggak bisa cium, emang gua lagi tuh pilek. Tapi karena saya overthinking, wah ini virusnya udah nyerang nih. Gatel sedikit aja saya mikirnya, wah kena nih tenggorokan. Makanya saya minggu kedua saya rubah. Saya ganti worry saya ganti jadi worship. Ini yang salah satu teman-teman yang saya bilang harus kalian harus berani bawa kayu. Bawa kayu itu nggak mudah, tapi harus bisa. Yang terakhir, mulai bangun. Hari ini ya teman-teman sering banget lah kita ibadah online tuh banyak banget distraction-nya lah. Ini teng bunyi WA, teng notifikasi Instagram. Lihat nambah follower. Nambah likes. Loh karena kita hari ini semua itu segala sesuatu kita lakukan di sosial media. Saya kemarin ngundang Titin. Titin nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya undang Titin bahas soal sosial media di YP. Dia bukakan banyak hal yang menurut saya luar biasa memberkati. Ketika ada yang bertanya, kehidupan seorang tanda kutip, ya saya bilang Titin bisa dibilang is a founder lah, dan is a influencer lah, apa yang dipost benar. Dia bilang, Tin, ada yang bertanya, benar gak sih kehidupan di Instagram itu sama seperti kamu main monopoli. It's all fake. Karena Instagram ketika kalian di post, itu cuma post yang bagus-bagus doang. Mana ada yang lagi hancur hati, lagi susah, lagi ini, nggak akan ada like. Malah ada dikomenin sama netizen. Susah amat hidup lu. Saya cuma mau ingetin teman-teman sekali lagi, yang hari-hari ini banyak terjadi. Saya percaya Tuhan bukain mata setiap kita nih, teman-teman. Apapun itu, apapun kondisinya, Tuhan lagi bukain mata setiap kita, terutama mata hati kita untuk kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Good news-nya, ketika saya baca di Hagai ini cuma satu, teman-teman. Kita masih dikasih kesempatan hari ini untuk cek mesbah. Spiritual check up. Spiritual check up. Supaya apa yang kembali kita lakukan, jangan sampai kita yang pelayanan, setiap Sabtu ke gereja online, Minggu online, maaf, mungkin ada teman-teman yang lebih aktif sampai dengan tapping, dengan segala prokes. Jangan kita yang doain lewat WA, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Kita sendiri yang tolak. Saya berharap ayat ini menakutkan rohani kita supaya apa? Supaya kita lebih sungguh-sungguh dan berjaga-jaga. Do the spiritual check up. Dimulai dari mana? Buat saya mulai dari simple, dari mesbah kalian. Saat teduh kalian akan tahu lah. Saat teduhnya mau pagi, siang, malam, apapun itu. Kehidupan kerohanian kalian di hari-hari ini kita nggak bisa ketemu. Dulu kan gampang ngeceknya. Kalau nggak ketemu, nggak datang ke gereja. Tinggal dicolek di telepon. Kalau sekarang, badannya ada tuh Ferdinand Marcelino. Tapi rohnya kan nggak tahu. Banyak teman-teman saya juga banyak. Kalau ditanya absen semua. Kayak pastor bilang, ayo video on. Ya, buat saya butuh kedewasaan. Saya sangat mengerti kuota lebih mahal dan lain-lain. Iya, kita sangat. Tapi kalau saya cerita sama Korobi, it's not easy loh. Kalau udah bicara mesbah, teman-teman, jangan jauhkan daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Kalian butuh komunitas. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu sini. Kalau ditanya teman saya juga banyak yang nggak mudah hari-hari ini. Termasuk kita. Tapi saya percaya, if you have to stop,
Jangan quit tapi rest. Cari Tuhan, benerin mesbah, bawa kayu, dan mulai bangun rumah Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih untuk sore hari ini, di waktu yang singkat kami mengucap syukur Tuhan untuk firman sedikit daripada firman Tuhan yang hamba-Mu berharap menguatkan setiap kami hari-hari ini Tuhan. Tuhan, posisi kami tidak mudah hari-hari ini, apapun keadaan kami, tapi Tuhan izinkan kami untuk benar-benar Tuhan mengingatkan setiap kami. Tuhan tilik dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami mau perbaiki mesbah kami Tuhan. Mesbah bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang kelihatan, tapi hari ini kami percaya Tuhan, itu yang Tuhan ingatkan buat setiap kami, untuk sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman Tuhan, di YCSI ini Tuhan, yang mengizinkan setiap kami berkumpul, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua ini Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan mau mengajarkan kami sesuatu. Ajar setiap kami Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang heran, untuk kami mengerti hari-hari ini Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kami Tuhan hari-hari ini, buat kami mengerti when we have to stop Tuhan. Kami mau seek apa yang benar-benar sungguh daripada Tuhan hari-hari. Terima kasih, kami berdoa buat Korobi, Cianita, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang luar biasa, yang terus Tuhan membangun anak-anak muda Tuhan. Berdoa buat generasi muda Tuhan, untuk setiap wadah yang ada Tuhan, kami akan melihat Tuhan, terus Tuhan Engkau lahirkan melalui mereka Tuhan. Banyak talenta-talenta muda yang terus Engkau akan siapkan mereka untuk dipakai nanti Tuhan, sampai dengan mereka ditempatkan di tempat yang baru Tuhan. Berkati Robi, berkati Anita, berkati anak-anaknya Karen dan Nathan Tuhan. Berkati juga setiap leader dan tim yang ada di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you Ko Awi buat sharingnya hari ini. Kita semua sangat Thank you, diberkati. Khususnya aku iya, juga diberkati. Ino di Bali ya? Kenapa? Ino di Bali ya? Enggak. I wish. I wish. Okay. Ya pokoknya semoga Ko Awi terus diberkati, sehat sekeluarga semuanya, apapun yang jadi usahanya, bisnisnya, pelayanannya terutama, semakin diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Thank you Yeah, once again, Ko Awi. thank you. Amin. Thank you Kak Awi. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita mau persembahan, tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Ko Awi Tuhan. Biar kiranya Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah atas hamba-Mu dan keluarganya ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau memberi persembahan, biar kiranya persembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, di depan teman-teman udah ada QR code untuk memberi persembahan. Dan selamat memberi. Selamat memberi teman-teman semua. Nah, Erin sambil teman-teman bisa persembahan, coba dong ceritain tadi kamu dapetin apa aja yang disampaikan sama Ko Awi. Oke, tadi ngebahas soal mesbah ya. Aku selalu terharu gitu Kak kalau misalnya udah bahas soal mesbah tuh kan sama Ko Awi deh. Pokoknya kalau disuruh hari-hari ini bahkan kayak dari sebelum PPKM tuh yang dicari tuh cuma ya udah hadirat Tuhan gitu sampai kayak kok lama ya prosesnya gitu, kok lama ya stopnya, shiftnya gitu. Aduh sorry guys, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang lewat ibadah online tuh, Holy Spirit help me. Kalau orang-orang di ibadah online tuh mungkin ada yang bilang, wah enakan ibadah offline karena berasa hadirat Tuhan gitu. Tapi buat aku sama aja, bahkan lebih wow gitu, lebih deket sama Tuhan. Banyak hal-hal yang dialamin yang beda dari sebelumnya, yang kayak
wah kayak atmosfernya udah kayak bukan di rumah bukan di kayak kamar sendiri. Pokoknya itu pentingnya bener banget kalau kata Kak Awi harus kejar Tuhan, hadirat Tuhan itu bener-bener eh, melegakan, bener-bener memberi kekuatan gitu. Jadi kapan aja kan Tuhan ready untuk ditemuin kayak gitu. Kak Ino. Mantap, Erin. Sorry. It's okay, nggak apa-apa. Ya, bener banget sih tadi yang Erin sampaikan gitu. Cuman ada satu hal juga yang menarik yang aku dapetin dari sharing Korea adalah mengenai masalah waktu gitu. Aku dulu juga pernah kena COVID dan aku alamin hal yang sama dengan Ko Awi gitu. Dan itu adalah that was my lowest point in my life gitu. Dan itu adalah momen-momen dimana aku bener-bener bisa rest dan bener-bener bisa reset hidup aku untuk bisa bener-bener balik ke Tuhan, punya cara pandangnya Tuhan bener-bener Tuhan bawa aku ke level selanjutnya gitu. Dan justru ya mungkin momen-momen itu adalah momen yang menyedihkan juga, menyakitkan juga, tapi di situ adalah momen pembelajaran yang sangat mahal menurut aku kayak gitu. Dan bener banget sih, justru hari-hari ini waktunya kan semakin sedikit gitu. Ini adalah momen yang pas untuk kita belajar dan merefleksikan diri apa yang udah kita buat selama ini, apa yang udah kita lakukan, apakah sudah sesuai dan selaras dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, kita udah masuk dalam destiny-nya Tuhan atau belum, kita udah benar-benar nyenengin hatinya Tuhan atau belum sih, kayak gitu. Justru menurut aku ya teman-teman, buat teman-teman semua di sini yang jangan sampai kena COVID dulu deh baru nyadar gitu, atau kena proses apa dulu baru nyadar gitu. Justru di waktu kayak gini, di mana teman-teman punya banyak kesempatan, punya banyak waktu, justru harus sungguh-sungguh gitu, karena kita nggak akan tahu kapan kita akan diangkat, kapan Tuhan Yesus datang, kita akan nggak ada yang tahu. Makanya that's why setiap hari hidup kita harus benar-benar kudus dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kayak gitu sih. Dan itu yang aku dapetin juga dari yang Ko Awi tadi. So, thank you so much Ko Awi, so inspiring, so Yes. blissful. Thank you banget Kak Awi. Saya tambahin sedikit, semestinya nggak tahu yang lain, saya sih sama Eno, mungkin kita penyintas ya, no. Cuma buat saya nggak ada dari kita tuh yang mau yang kena COVID, nggak ada yang dari kita itu yang mau kena COVID, nggak ada. Setiap kita tuh mau kena COVID, nggak ada. Cuma memang harus diakui mungkin prokes dan ada yang bandel dan lain-lain. Tapi sebagai anak Tuhan saya cuma mau pesen ini, ketika saya rasakan saya kena COVID, jangan sampai kita anak Tuhan melihat teman-teman kita, saudara kita yang kena COVID itu seperti orang yang terkena sakit kusta, disingkirkan, diasingkan. Kalau ketemu, maybe harus understand ya. Justru hari-hari ini waktunya buat saya ketika ini kita lakukan penuaian. Saya berasa banget loh ketika oh begini tuh pandangan orang tuh sama orang yang sakit COVID tuh sampai begitu. Padahal even you sudah dinyatakan negatif. Kita harus ngerti juga tidak ada dari kita yang mau terkena positif COVID. Tetapi kalau memang terjadi, kita harus ngerti itu semua Tuhan izinkan. Dia harus belajar sesuatu. Sikap kita juga harus terhadap teman-teman yang harus diizinkan kena COVID harus yang baik. Karena buat saya itu bukan sakit kusta, men. Serius. Kalau imun kamu mau naik, ya iman kamu harus benar. It's all in your mind lah. Buktinya saya dengar ada orang 3 hari, 5 hari langsung sembuh kok. Kalau dia bisa, ya kita juga mestinya bisa. Tetapi ada juga yang memang Tuhan izinkan harus kembali. Tambahan itu aja sih, No. Ya, thank you banget Ko Awi. Bener banget sih itu. Dan jangan lupa vaksin, teman-teman. Benar, jangan lupa vaksin. Oke, next kita punya pengumuman. Boleh multimedia dibantu? Oke, pengumuman yang pertama teman-teman, jangan lupa follow IG-nya YCSC @YCSC_GBI Sensi untuk tahu update-an informasi mengenai gereja kita, mengenai YCSC juga. Kontak ke DM-nya juga boleh, teman-teman cerita juga boleh. So, jangan lupa di-follow. Next. Kita juga punya YouTube,
di YCSI, teman-teman bisa cek di YouTube kita. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe karena banyak banget di sini video-video ibadah online kita yang teman-teman bisa rewatch. Mungkin kayak teman-teman pengen nonton yang minggu lalu atau yang kayaknya waktu itu gue pernah denger khotbahnya si pastor ini deh. Gitu pengen denger lagi bisa juga di sini karena semua kita compile seminggu sekali di YouTube kita. Jadi jangan lupa untuk di like, share, subscribe, komen juga yang banyak. Betul. Next. Oke. Karena hari ini hari Sabtu, berarti besok ya hari Minggu ya teman-teman. Jangan lupa ibadah GBI Senayan City GBI Emporium juga ada di live di YouTube. Itu di Skeno Ministry ya teman-teman. Channelnya di Skeno Ministry. Teman-teman bisa akses mulai dari jam 10. Kalau Kak Ino sukanya jam berapa nih ikut ibadahnya? Aku jam 10 dong, kan aku admin. Oh iya. Oh iya benar guys, jadi adminnya selama ini bahas-bahas chat adalah Ferdinand Marcelino. Ya, jadi Oke, kali saya yang akan balas. betul. Besok di chat aja ya guys. Oke, next. Kita juga punya online call nih, jadi teman-teman kita punya ada Kemanggisan, Fraya, Satada, dan Karawaci. Dan karena ini masih pandemi, berarti masih online ya. Jadi teman-teman di sini yang belum ikut call, kalian bisa ikut call mana aja, nggak terpaku sama lokasi supaya teman-teman tetap bisa ke recharge. Nggak cuma di hari Sabtu, nggak cuma di hari Minggu, tapi di hari biasa sekalipun. Gitu, teman-teman bisa chat Kemanggisan itu ada Edo, tapi Edo hari ini nggak ada. Bisa ke Monik kayaknya ya, Fraya bisa ke Oki, Satada bisa ke Juan, Karawaci bisa ke Nita untuk ikut dan join online call-nya. Benar banget. Next. Oke, kita juga punya prayer support nih teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini karena situasi dan kondisi lagi berat banget, terus kalian mungkin merasa sendiri atau butuh didengarkan, teman-teman kita bersedia banget untuk dengerin teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk kontak ke YCSI Intercessors atau teman-teman bisa scan QR yang ada di sini. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk ke tim pendoa kita gitu, atau bisa DM YCSI juga boleh. Yang penting kita nggak sendiri, kita sama-sama ngejalaninnya ini semuanya. Oke, next. Welcome newcomers. Ada Yay. sini yang baru pertama kali join ibadah youth secara online. Ada nggak, coba deh dilihat gitu di kolom partisipan, ada kan nama-nama baru. Kalau teman-teman baru pertama kali hadir di ibadah YCSI, jangan lupa langsung scan QR code-nya untuk isi data dirinya supaya kita bisa dapat informasi tentang teman-teman dan kita bisa mengenal teman-teman juga lebih jauh gitu. So welcome teman-teman yang baru pertama kali hadir di YCSI. Oke, makasih semuanya. Dan sekali lagi welcome buat teman-teman yang baru hadir dan yang tetap setia di YCSI. Kita Sabtu depan kita ketemu lagi di sini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau tutup dalam doa. Dan nanti juga ada doa berkat. Boleh teman-teman yang bertugas doa hari ini dipersilahkan. Shalom teman-teman. Sebelum kita akhiri ibadah, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan dan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami sehingga kami dapat kembali beribadah bersama. Ya Tuhan, ajar kami untuk lebih mengerti lagi apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan, bukan lagi keinginan hati kami saja. Biar kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami dan ajar kami juga untuk banyak mengucap syukur atas setiap keadaan yang sedang terjadi di hidup kami dan terus memiliki iman pengharapan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ko Awi yang sudah sharing dan membagikan firman Tuhan, sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Ko Awi dan seluruh keluarganya dalam perlindungan kasih-Mu ya Tuhan. Serta kami juga mau berdoa untuk Ko Robi dan Ci Anita beserta keluarganya.
Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih untuk hati yang telah Kau berikan kepada leader kami ini untuk mau melayani generasi ini. Kiranya Tuhan terus tambahkan berkat, kesehatan, damai sejahtera, sukacita kepada Korobi dan keluarga. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas Korobi dan keluarga. Tuhan, kami juga mau bersatu hati berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Nikonoto Raharjo, beserta 4 wakilnya, dan juga Gembala di tempat kami, Pastor Billy dan keluarga. Kiranya Tuhan terus memberikan kesatuan hati, unity bersama untuk terus berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk para pengerja yang ambil bagian dalam ibadah hari ini. Apapun bagian kami dalam pelayanan, biarlah fokus kami hanya kepada Tuhan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau bersatu hati untuk declare kebangkitan atas YCSC dari setiap kabinet, pengerja, aktivis, dan jemaat untuk bangkitnya generasi Yeremia di zaman now, serta bangkitnya 3 juta penuai dan bangkitnya para pendoa-pendoa di akhir zaman. Kau berkati juga Tuhan untuk setiap kami, anak-anak-Mu, setiap kami ya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan, Kau jaga dan lindungi kami dari COVID-19 dan dari segala penyakit virus yang ada ya Tuhan. Kami percaya semua dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kau tutup bungkus kami Kau tutup bungkus kami semua beserta keluarga kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, bangkitnya mesbah keluarga di setiap rumah, dan kami percaya terjadinya pemulihan di setiap rumah-rumah. Kami juga bersatu hati berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam tangan-Mu, Indonesia ada dalam hati-Mu dan pikiran-Mu. Kami percaya pemulihan dan kemenangan terjadi di bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Indonesia pulih dari COVID-19. Kau berkati juga ya Tuhan, para presiden dan wakil presiden serta pemimpin dari pusat hingga daerah. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berikan roh kesatuan hati untuk membangun bangsa ini ya Tuhan, dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah YCSC, kiranya darah Tuhan menutup bungkus setiap kami. Kau berkati dan sertai setiap aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Sebelum mengakhiri doa ini, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi, thank you Ko Awi buat pelayanannya. Teman-teman juga thank you udah join ya di YCSC. Thank you Rob, thank you Anita, thank you semua. Ya semua. Thank you, Kawi. Thank you. Thank you, Kawi. Thank you, Korobi. Thank you, bro. Janita. Thank you, Kawi. Thank you. God bless. God bless you, man. Rob, kapan ngopi, Rob? Emang buka.